Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Muhammad Muklis. Jadi pada video ini saya akan berbagi tutorial lagi tentang PowerPoint. Namun temanya di sini bagaimana cara membuat sebuah undangan digital menggunakan PowerPoint. Maksudnya ini the wedding misalkan gitu ya. Jadi sekarang udah zamannya digital undangan ya. Memang masih ada undangan yang berbentuk kertas ya, karena memang ini sekarang sudah zamannya sosial media ya. Kenapa saya buat tutorial seperti ini? Sebenarnya ini sudah file lama yang saya buat, yang sesuai orderan pelanggan saya yaitu teman saya sendiri, dan ada juga orang lain. Nah di sini bisa dibuat story WA ya ataupun Instagram, namun dengan ukuran yang sesuai pelanggan minta atau request temen. Jadi yang saya contohkan di sini adalah templatenya, bentuknya atau tipenya potret ya. Jadi ada potret, ada landscape. Next video nanti akan saya buat tutorial bagaimana cara menggunakan template yang bentuknya landscape. Nah di sini teman-teman bisa lihat yang saya gunakan template di sini adalah jumlahnya ada 4 slide ya. Ada 4 slide ya, 4 slide yang saya gunakan, dan full text, gambar, sama animasi, sama background ataupun musik ya, musik di latarnya. Jadi teman-teman nanti bisa oprek sendiri, bisa ATM, amati, tiru, modifikasi, atau bisa dipercantik lagi, bisa dibaguskan lagi. Mungkin ini sederhana banget saya buat ya, namun ya alhamdulillah dari hasil ini saya mendapatkan ciri-ciri rupiah ya. Mungkin teman-teman bisa mengelolanya lagi. Nah di sini dari slide pertama bisa dilihat ada beberapa objek. Ada objek yang pertama teks, gambar, kemudian ada suara ya, suara yang saya pakai sound atau kalau nggak salah Beautiful White ya, lagunya Westlife ya. Tidak saya putar karena takutnya kena copyright di sini. Nah nanti teman-teman bisa download ya, ataupun bisa lihat sendiri atau bisa play sendiri. Nah, saya play atau bisa diganti teman-teman, terserah mau lagu apa yang jelas sesuai dengan temanya saja, tentang pre-wedding atau pernikahan pastinya jelas pakainya yang romantis ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat ada 4 slide yang saya gunakan. Nah, teman-teman harus menyiapkan sebuah foto prewed misalkan. Nah, kebetulan ini pelanggan saya, teman saya minta ada fotonya di latar belakangnya. Jadi, saya contohkan ya di sini ya. Di sini saya contohkan yang namanya tadinya nama teman saya, misalkan teman-teman mau gunakan, saya ganti nama aku aja ya, biar mudah lah. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri dengan nama teman-teman atau nama pelanggan teman-teman. Saya nanti akan share ini templatenya. Saya ganti nama aku dan kamu. Oke. Nah, jadi di sini karena menggunakan foto atau latar, teman saya waktu itu ngasihnya cuma 1 foto, jadi saya ngikutin aja. Kalau lebih 1-2 foto sih nggak masalah. Jadi tampilan seperti ini, aku dan kamu. Nah, kenapa ini ada bunga-bunga jatuh seperti ini ya? Saya gunakan full animation ya. Saya buat sendiri pakai Shapes ya, Shapes namanya. Bisa juga teman-teman download atau download di Google, bebas ya. Yang jelas formatnya PNG ya, yang tidak ada background belakangnya, latar belakangnya seperti ini. Contoh bunga-bunganya. Kalau lihat di animasinya seperti ini ya. Ada animasinya yang kalau turun ke bawah saya gunakan repeat. Ya, repeat itu mengulang jatuhnya bunga. Saya gunakan waktu itu kalau nggak salah nih ya, karena ini file 2019, turunnya 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Nah di animation kita lihat di animation pen. Nah di sini ini tuh beberapa animasi dari pixturnya bisa dibilang ini pixtur bunga maksudnya. Ini ada beberapa ya, banyak banget ya. Ya teman-teman bisa hapus atau bisa modifikasi atau bisa pahami, karena ini saya buat juga waktu itu masih sederhana banget ya buat. Tapi ya alhamdulillah, namanya pasti karya akan dihargai oleh orang lain ya. Ini butuh waktu, butuh ketelitian, dan butuh satu lagi imajinasi kita. Teman-teman mungkin lebih bagus lagi untuk membuatnya.
Oke, dari sini ada lagi nih slide keduanya. Nah, karena saya contohkan, mungkin teman-teman mau rubah background belakangnya ataupun gambar yang sedang duduk gitu ya, pre-wedding di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat aja di sini dengan cara lihat nih. Kan dari 4 slide di sini ada cuma satu foto, karena waktu itu teman saya request cuma dikasihnya satu foto, kalaupun lebih 2 3 akan saya masukkan di ini. Oke, di sini bisa masuk ke desain. Di sini ada insert picture. Nah, insert picture di sini teman-teman harus sudah menyiapkan foto yang terbaik teman-teman. Atau foto pre-wedding. Ya, contohkan saya pakai foto kartun di sini ya. Saya ambil di Google ya. Saya ambil di Google ya. Jadi pilih insert, nanti akan merubah tampilan background dari slide pertama. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal kita rapikan teman-teman ya. Nah, di sini ada bisa ditambahkan nih. Oh, teman-teman bisa ke space ya. Ini saya gunakan kotak nih di sini. Saya gunakan kotak di depan background ya. Tapi saya kurangi atau saya tambahkan, maksudnya saya tambahkan transparansi ya di situ. Jadi di sini ada transparansi kotakan yang tidak terlalu putih, kemudian saya gunakan efek fade kalau nggak salah, efek fade atau efek hilang ya, atau efek keluar ya. Nah, saya tidak akan jelaskan atau cara membuat dari nol ya. Saya ini tuh kalau buat dari nol kayaknya butuh waktu lama ya tutorial ini ya. Jadi sekarang saya buat bagaimana cara menggunakannya saja dan membagi template di sini. Terus setelah itu dari slide pertama sudah kita tambahkan ya. Di sini tuh bisa dilihat pennya. Pen yang tadi yang saya kotak tuh di atas background ada ini, saya gunakan ini shape ya. Pas saya klik slideshow, nah di sini akan menghilang secara pudar dari pakai durasi ya. Nah, terus ada bunga-bunga jatuh. Oke lah, next. Di slide kedua di sini ini saya gunakan full text. Kata-katanya boleh di copy, boleh di inilah. Teman-teman hanya mengganti nama mempelai wanita dan mempelai laki-lakinya, mempelai wanita dan mempelai pria ya, sama itunya, sama kedua orang tuanya, nama orang tua dari mempelai laki-laki dan perempuan. Saya contohkan namanya kamu, terus aku dan kamu, putra putrinya dari bapak Fulan, ibu dan ibu Haji Fulan lah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, udah gitu sudah dibuat ya, udah diganti teman-teman. Nanti oke, sebelumnya teman-teman sudah tahu kan cara mengformat atau mengekspor dari PowerPoint ke video ya. Tidak perlu saya jelaskan. Nah, kalaupun ingin tahu, lihat video sebelumnya. Caranya memang mudah sekali, dengan klik file kemudian ada export to video atau MP4 ya. Nah, terus di sini bisa dilihat ya, ini ada beberapa efek dari slide kedua. Nah, ini pakai durasi nih teman-teman ya, pakai, jadi ini kan kalau kita lihat ada efek saat saat diklik atau bersama. Nah, ini full efek, jadi ada pas efek masuk. Nah, ini ada frame kalau nggak salah, ada kalau di video maker tuh namanya frame atau keyframe ya. Di sini terus keluar lagi ada efek masuk dan efek keluar. Tinggal kupu-kupu. Kalau masalah kupu-kupu ini tuh bentuknya GIF teman-teman ya. Teman-teman bisa download di Google ya, bebas cari aja kupu-kupu GIF gitu ya, bentuknya GIF. Nah, kalau ini ya saya juga ganti di Google juga ada bunga PNG, yang jelas PNG kalau mau gambar PNG, terus kalau mau yang gambar bergerak itu GIF ya. Terus di slide kedua, nah di sini di slide kedua di sini cuman tampilnya sama, sangat sederhana banget di sini. Saya mainkan teks dan gambar sama ikon dari mungkin kayak jam tuh, ada rumah, kemudian ada barcode-nya di sini. Barcode mungkin teman-teman yang belum tahu cara penggunaan atau membuat barcode, teman-teman kan tahu sendiri ya, biasanya pernah melakukan share location pakai WA ataupun apapun. Yang jelas share lokasi itu nanti akan ada linknya itu bisa di shorten, namanya shorten tuh dipendekkan kemudian dipindah ke barcode. Barcode-nya nanti cara pembuatannya lihat
di video saya kalau nggak salah ada video cara mensorten link dan barcode. Itu bisa gunakan gg.gg ya, nanti linknya yang tadinya panjang kan diperpendek. Oke, next ke slide ketiga. Slide ketiga di sini. Nah, ini ada bunga-bunga jatuh juga sama seperti slide 1. Slide 2 tidak pakai. Nah, ini sama seperti slide 1. Jadi ada bunga jatuh, cuman jumlahnya tidak banyak seperti slide pertama ya. Memang saya setting seperti itu biar durasi, karena mintanya kurang dari 1 menit biar bisa digunakan story WA ataupun story Instagram. Nah, di sini saya ganti aja di tahun yang terbaru sekarang 2020. Ini hanya sampel ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa rubah, bisa explore, dan bisa modifikasi sendiri, kreatif juga sendiri. Ini butuh imajinasi ya teman-teman ya. Memang butuh waktu sih. Paling saya kerjakan di sini hanya butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk membuatnya. Ini kalau barcode ini ya, nanti tadi yang saya jelaskan, teman-teman bisa, kalau ini gunanya nanti tamu yang tidak tahu lokasinya, kan suka ada tuh petanya, peta lokasi di undangan kertas ya. Tapi gunakan secara digital, yaitu barcode. Nanti teman-teman bisa share ini barcode-nya, nanti teman undangannya itu bisa men-scan barcode, nanti otomatis akan mendirect atau ngelink ke aplikasi Google Map. Tapi sebelumnya teman-teman harus menginstal aplikasi QR code atau semacamnya untuk meng-scan QR code di sini. Di Play Store banyak. Udah gitu di slide 3 seperti ini ya. Kemudian masuk ke slide terakhir, slide 4. Nah, slide 4 ini masalahnya penutup sih. Penutup nanti kalau yang nama saya nih, Muhammad Muklis ininya dihapus saja ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa like ya, like dan share, subscribe juga biar saya terus berkarya untuk membuat sebuah tutorial yang bermanfaat, khususnya di PowerPoint. Oke, kemudian saya rubah semua background di per slide-nya, slide kedua. Karena saya contohkan ini cuma 1 gambar ya, teman-teman bisa lakukan dengan 2 atau lebih 4 gambar, terserah kemauan teman-teman. Tapi ingat, pakai durasi ya. Kita harus men-settingnya durasinya kurang dari 1 menit kalau memang kita mau upload di Instagram. Kalau di WA kan 30 detik ya, jadi kalau 1 menit cuma 2 story saja. Nah, ini tampilannya kalau kita udah selesai semuanya. Nah, di sini cukup sederhana ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa explore sendiri lah. Saya yakin teman-teman bisa lebih baik daripada saya membuatnya. Ini saya hanya sharing aja, yang saya dapat di sini ya. Saya juga belajar otodidak di sini. Kalau misalnya kartun, bisa nanti belajarnya vektor menggunakan Corel Draw. Itu saja ya teman-teman ya tutorial kali ini. Next akan saya buat lagi tutorial lagi atau template yang lain dengan mungkin potret yang lain ataupun landscape yang lain ya. Next saya harap teman-teman bisa mengikuti video saya, penjelasan saya. Kalau memangnya masih kebingungan atau butuh pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa follow Instagram saya atau cek di WA saya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung terus channel saya di sini, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Insya Allah saya akan selalu membuat tutorial yang bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang ataupun salah atau kurang dipahami, silahkan isi kolom pertanyaan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.